Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Bertemu kembali dengan kami pada mata kuliah aplikasi ICT dalam administrasi pendidikan. Rekan-rekan mahasiswa, perlu kami sampaikan, sebelum perkuliahan ini kita mulai, pastikan rekan-rekan dalam keadaan siap, fokus untuk menerima pelajaran. Tanda fokus untuk menerima pelajaran adalah benar-benar memperhatikan arahan, instruksi dosen, benar-benar memperhatikan, serius melihat teman-temannya presentasi, serius memberikan pertanyaan kepada rekan-rekannya, dan serius memberikan jawaban kepada teman-temannya yang bertanya. Oleh karena itu, untuk kita agar bisa fokus, silahkan dipastikan air sudah dimatikan, kompor sudah dimatikan, kemudian pintu sudah terasa aman, coba dicek dulu. Nah, pastikan kita fokus di sini ya. Jadi tidak ada yang mengganggu nanti ketika pelajaran kita mulai. Dan untuk selanjutnya silahkan alat komunikasi, handphone, untuk bisa dikondisikan, bisa di silent atau disimpan dulu. Nanti kalau sudah ada instruksi untuk bisa menggunakan alat-alat bantu yang lainnya, silahkan dipersilahkan. Oke, silahkan kami beri waktu 1 menit untuk mempersiapkan posisinya masing-masing. Oke, saya kira sudah cukup, sudah siap semuanya. Oleh sebab itu, mari sebelum perkuliahan aplikasi ICT dalam administrasi pendidikan ini kita mulai, mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, keberkahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita presensi kehadiran masing-masing peserta didik di mata kuliah ini ya. Rekan Nisna Agus, apakah hadir? Hadir ya. Ina Safitri, hadir. Bagaimana Ina Safitri? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya harap semuanya bisa mengikuti ini dan senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Oke, rekan Saiful Haq, hadir? Hadir. Lica Perta, Juli, hadir? Hadir. Putu Andika, hadir? Vinky Zulfa, hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Jadi antusias itu terlihat ketika ini kelas ini juga hadir semua ya. Oleh sebab itu kita kasih bintang award star to all untuk semuanya. Oke. Kami sampaikan bahwasannya pada pembelajaran siang hari ini itu adalah berada pada ranah subjek PMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur administrasi pendidikan menggunakan aplikasi ICT. Tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini adalah agar mahasiswa mampu menggunakan aplikasi ICT, Google Workspace, dan Microsoft untuk kegiatan administrasi pendidikan dasar. Oke, kita next ya. Sebelum masuk di pembelajaran selanjutnya, tahap selanjutnya kita akan melakukan pretest ya. Pretest. Oleh sebab itu kita coba cek, kita kasih quizzes
Wishes ya. Dulu Wishes. Oke, rekan mahasiswa, ini adalah websitenya. Bisa lewat website ini untuk join. Terus kemudian dimasukkan nomor join kodenya yaitu 9547170 atau bisa di scan barcode di sini ya. Silahkan. Kami tunggu, silahkan untuk masuk di Wishes untuk kita melakukan pretest sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, sudah ada yang masuk ya. Bu Ina sudah masuk. Oke, kita tunggu ya. Oke, nampaknya sudah semuanya masuk peserta. Oleh sebab itu akan kita mulai start ya Wishesnya. Oke, nampaknya sudah selesai semuanya dan selamat, kita beri aplaus untuk Bu Ina yang bisnisnya adalah nomor 1. Oke, jadi jangan berkecil hati bagi yang masih nilainya belum sempurna ya. Ini adalah pretest ya. Pretest itu adalah awal penjajakan awal kita untuk asesmen mengetahui kemampuan peserta didik. Nanti ada post testnya yang soalnya itu adalah sama. Diharapkan nanti semua jawabannya adalah benar. Oke, kita next. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada apa ini? Di sini terlihat pengarsipan atau penyimpanan dokumen. Yang sebelah kanan itu adalah penyimpanan dokumen dengan cara lama, yang sebelah kiri penyimpanan dokumen cara baru. Nah, kira-kira apa ini yang bisa disampaikan? Ya, kira-kira apa kelemahan, kelebihan dari penyimpanan dokumen cara lama
Apa kekurangan, kelebihan, penyimpanan dokumen cara baru. Atau ada hal, refleksi dari hal ini yang ingin disampaikan, boleh. Bebas. Silahkan. Oke, Ibu Lutfi bisa disampaikan? Ya. Oke, bagus sekali ya. Ya, pada hakikatnya itu tadi jawabannya adalah benar semuanya ya. Jawabannya benar semuanya. Ya, dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lakukan banyak sekali ya. Dulu kita sering sekali ya berkutat dengan administrasi secara hard copy. Tapi di akhir-akhir ini banyak juga, di akhir-akhir ini mulai kita sering mengumpulkan soft copy. Lalu bagaimanakah kita menyikapinya hal ini? Ya kan? Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk menambah literasi pengetahuannya. Bisa diakses link di bawah ini ya. Tadi materi sudah kami bagikan PDF-nya. Nah, silahkan ini untuk dipelajari, untuk literasi di rumahnya. Silahkan dibaca. Oke, untuk selanjutnya kita next. Nah, jadi ada solusi cloud storage. Nah, dari beberapa hal rekan-rekan yang sudah disampaikan tadi, negatif positifnya, itu ada solusi bahwasanya cloud storage, penyimpanan cloud itu dapat membantu kegiatan administrasi, salah satunya yaitu adanya sistem digunakan sebagai pengamanan dan penyimpanan arsip. Informasi dalam bentuk kertas itu kan rentan mengalami kehilangan, kerusakan. Oleh karena itu, kearsipan manual itu dapat dilengkapi dengan kearsipan cloud storage. Salah satunya dengan aplikasi Google Drive yang memberikan kemampuan dan kenyamanan untuk menyimpan dan mengakses file di mana saja dan kapan saja. Ya, di artikel yang saya sampaikan sebelumnya itu tadi ya, kalau dibaca nanti ada banyak cloud storage itu, bukan hanya Google Drive ya. Tapi pada kesempatan mata kuliah ini kita akan fokus lebih ke Google Drive ini nanti untuk teori dan prakteknya. Jadi intinya bahwasanya ya pengarsipan secara manual atau hard copy itu juga perlu. Nah, tapi bisa dilengkapi juga dengan cloud storage ini. Dan seorang administrator itu punya kebijakan. Nah, kira-kira yang ideal, yang bagus itu yang mana? Pakai yang cloud storage untuk mempermudahkan atau pakai yang hard atau yang kedua-duanya. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing instansi. Nah, artinya apa? Ya, tapi kita harus bisa ini ya, kedua-duanya itu harus bisa. Makanya itu kita penting belajar ini, Google Drive ini, cloud storage ini pentingnya. Oke, next. Jadi sebelum masuk pada materi inti, kita akan menyampaikan dulu bahwasanya ICT dalam administrasi pendidikan itu apa. Jadi pengertian ICT itu adalah Information Communication and Technology, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mencakup berbagai perangkat, ada software dan jaringan yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Ada hardware ya, hardware, software. Terus kemudian aplikasi dalam pendidikan itu, ICT itu gimana diaplikasikan dalam pendidikan. Nah, ICT itu dapat diterapkan untuk manajemen administrasi, layanan akademik, ya, komunikasi, dan pengembangan profesional di lingkungan sekolah. Lalu apa manfaat penggunaan ICT di lingkungan pendidikan? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi dan sumber belajar bagi siswa dan guru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akademik. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan pengalamannya rekan-rekan mahasiswa selama menempuh pendidikan ya, dulu dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ini. Apakah pernah itu
sekolahannya menggunakan ICT itu dalam bidang apa aja? Coba sampaikan. Oke, semuanya sudah menyampaikan dengan baik ya pendapat-pendapatnya, pengalaman-pengalamannya itu bisa di-share ya. Jadi ada banyak pengalaman tadi, ada yang sekolahnya itu memang sudah di kota ya, jaringannya lancar, ada yang sekolahnya di desa, jadi jaringannya enggak begitu lancar. Ya banyak problem sana sini. Nah, tapi ada sisi positif negatifnya juga. Oleh sebab itu kita kasih bintang semuanya untuk peserta didik kita ini ya. Oke. Next, yaitu konsep dasar administrasi digital pendidikan. Nah, administrasi pendidikan digital itu adalah pengelolaan dokumen, data, dan komunikasi pendidikan menggunakan aplikasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi. HRL 2020. Nah, manfaat integrasi ICT itu yang pertama itu adalah penyimpanan dan akses data yang lebih aman dan fleksibel. Yang kedua, kolaborasi real time antar staf atau guru. Otomatisasi format dan proses administrasi. Lalu ada apa saja di Google Workspace? Nah, ini kita sudah mulai fokus ya, masuk di Google Workspace. Untuk administrasi pendidikan itu ada apa saja? Yaitu yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah Google Drive. Fungsinya apa? Untuk penyimpanan berbasis cloud. Ya. Praktiknya apa? Nah, ini buat folder administrasi kelas. Ini ya, contohnya adalah buat absensi, surat, jadwal, laporan. Ada lagi Google Docs. Fungsinya untuk menulis surat undangan, laporan kegiatan, notulensi ya. Format surat, heading, kolaborasi ya, bisa untuk kolaborasi dokumennya itu. Terus ada Google Sheet. Ya. Jadi fungsinya untuk rekap data siswa, nilai, kehadiran. Nah, fitur utama itu ada rumus dasar, ada sum, penjumlahan, perkalian, rata-rata, ya kan, format tabel, filter data. Ada Google Calendar yang fungsinya untuk menjadwalkan kegiatan akademik dan rapat. Fitur utama notifikasi otomatis berbagi jadwal sinkronasi perangkat. Nah, Microsoft Office dalam administrasi pendidikan itu ada apa saja? Ya, sebenarnya ada banyak ya ini, tapi inti yang mau disampaikan ini cukup dua ini aja dulu ya. Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, ini fungsinya adalah untuk menulis dokumen resmi seperti surat tugas dan laporan. Ya, nanti ada praktek mungkin untuk mengatur margin, paragraf, style heading, nah, dan lain-lain. Kemudian ada Microsoft Excel ya, fungsinya untuk pengelolaan data numerik, membuat rekap absensi, anggaran kegiatan sekolah. Fitur utamanya adalah rumus dasar, pembuatan grafik, dan conditional formatting. Oke. Nah, selain itu, ICT itu juga, nah ini tambahan ya, untuk komunikasi dengan orang tua. Ada platform komunitas online, ada aplikasi mobile sekolah, sama ada platform video conference. Ya. Nah, tantangannya dan implementasi ICT di administrasi pendidikan itu adalah yang pertama tadi, nah ini tadi ya, sudah rekan-rekan mahasiswa sampaikan juga tadi, ada kesenjangan digital, akses internet dan perangkat yang tidak merata, kemudian ada keterampilan digital yang kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan ICT, kemudian kebijakan dan regulasi yang belum mendukung penuh implementasi ICT, terus dukungan infrastruktur, ketidakmampuan menyediakan infrastruktur ICT yang memadai. Nah, sebelum masuk ke penugasan praktik mahasiswa, nah ini kita coba praktekkan memberikan contoh bagaimana cara untuk memanfaatkan ya,
fitur di Google Workspace. Silakan masuk di Google ya, di Google nih. Nah, kalau di browser itu, nah akan nampak seperti ini ya, nampak seperti ini. Masuk coba di Drive Google. Nah itu bisa ini, kalau ada ini titik 9 ini. Nah jadi di sini ada aplikasi Google Drive, ada Gmail, ada YouTube, ada Maps, kalender. Nah, ini ada Google, ini Sheet, ada dokumen Google Doc ya. Nah, kita akan mempraktekkan di Google Drive. Nah, oke. Rekan-rekan mahasiswa, nah caranya membuat folder ya, itu adalah bagaimana? Nah, ini ada tanda plus baru ini di sebelah kiri ini. Ya, sambil silahkan bisa itu ya, dibuka di handphonenya atau di laptopnya ya. Silahkan di tab yang baru. Nah, silahkan. Terus kemudian ditambah. Nah ini buat folder baru. Nah ini ketikkan aja nama yang ingin kita perlukan. Itu terus buat. Nah, karena ini tadi kami sudah membuat. Nah ini ya, sudah dokumen tenaga pendidikan SDN ini. Nah ini buat foldernya. Dan ini agar bisa berbagi itu harus, nah ini di open dulu, dibagikan dulu ya. Nah ini ada pilihan, ada editor, ada pengomentar atau pilihan. Kalau itu untuk tujuannya untuk mengumpulkan data berarti dibuat editor ya. Nah, dibuat editor, oke. Kemudian selesai. Nah, berarti ini nanti siapa saja yang memiliki link itu bisa jadi editor. Nah ini menjadi tidak aman ini nanti ya. Nah, kalau pengen lebih aman lagi, nah ini bisa kamu ditambahkan ini ya. Ditambahkan siapa, emailnya siapa ditambahkan di sini yang bisa untuk mengedit gitu. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa dikembangkan untuk prakteknya, untuk membuat dokumen secara rapi, pengarsipan ya. Nanti nah, silahkan dipraktekkan. Oke, ya. Nah, karena tadi sudah penugasan praktik, ya. Ada praktik tadi kan, silahkan sekarang itu nanti rekan-rekan mahasiswa untuk ini penugasannya ya, membuat folder administrasi digital berbasis cloud ya. Deskripsi tugasnya adalah yang pertama mahasiswa membuat folder utama kan administrasi digital. Nah, folder utamanya atau disesuaikan tadi ya. Jadi langsung administrasi tenaga pendidik di mana? SMP mana atau SMA mana atau SD mana, ya kan? Nah, terus kemudian di dalamnya buat minimal 4 subfolder. Ada absensi, ada surat menyurat, ada jadwal, laporan kegiatan. Nah, di dalamnya folder itu tadi dikasih folder lagi, buat folder lagi terkait absensi, surat menyurat, jadwal, laporan kegiatan. Terus habis itu unggah. Setelah itu kan unggah minimal 1 file hasil kerja ke masing-masing subfolder. Nah, silakan buat absensi, contoh absensi atau surat resmi ya, jadwal pelajaran gitu kan, atau laporan kegiatan. Nah, di sini dimasukkan satu file ya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu silakan foldernya yang di atas ini tadi
dimasukkan di LMS Unja ya, ini ya linknya ya. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah tahu semuanya itu ya linknya ya. Silakan dimasukkan di sini nanti ya. Oke. Tiba saatnya untuk masuk di post-test ya, rekan-rekan mahasiswa. Kita masuk di post-test. Silakan masuk lagi di quizzes. Kita akan melakukan live quiz untuk post-test. Silakan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bisa masuk di website ini, kemudian kodenya adalah 353279 atau bisa lewat scan barcode di sini ya. Silahkan. Kami tunggu. Nampaknya ya ini agak lama ini ya. Ya, nampaknya sudah ada yang mulai bergabung. Ya, nampaknya semuanya sudah bergabung. Baik, kita akan mulai post-test pada kesempatan siang hari ini. Yuk, sudah mulai ada yang selesai ya ini 4 kali ini Bu Vicky karena post-test ya. Oke, sudah selesai. Selamat Ibu Vinky juara 1 ya. Dan tentunya semuanya itu benar semua. Hanya tadi kecepatannya aja yang masih berbeda ya. Jadi semuanya Anda bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, oleh sebab itu kita kasih award dulu start untuk semuanya. Oke, demikian tadi ya perkuliahan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri, kita tutup. Rekan-rekan mahasiswa, oke, nampaknya sudah paham semuanya. Terima kasih.
Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan ya, disusulkan untuk bisa kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.